Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami melihat betapa baik dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Kami minta. Yang kami tahu adalah kami bersyukur dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian umat-umat-Mu. Terimalah Tuhan pengagungan umat-umat-Mu pagi hari ini. Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Melalui hamba-Mu ini, mari Tuhan urapi dan Tuhan tolong kami semua boleh menikmati akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di double string Mas, di double string. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan kembali pagi hari ini. Dan saya pagi hari ini hanya mau sharing beberapa firman Tuhan dan supaya kita diingatkan kembali untuk kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah firman Tuhan pagi ini kami beri judul Jangan Setengah-Setengah. Yuk katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jangan setengah-setengah. Kalau kita bicara tentang setengah Bapak Ibu, itu kalau bahasa Jawanya orang setengah itu jadi mogol. Ya, jadi mogol itu nanggung begitu Saudara ya. Namanya setengah-setengah itu jadi nanggung. Tidak maksimal gitu ya. Ada istilah kalau menolong orang jangan setengah-setengah, harus selesai. Ada juga yang orang ngomong kalau melihat sesuatu jangan cuma sampai di seri 2. Tapi seri selanjutnya bahkan endingnya biar gak gagal paham. Dan kalimat kata setengah ini gak baik. Firman Tuhan juga katakan jangan jadi orang yang suam-suam kuku. Atau firman Tuhan juga katakan jangan menjadi abu-abu, kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Artinya mari kalau melakukan segala sesuatu dengan 100%, dengan selengkapnya, dengan seutuhnya. Bukan setengah-setengah Bapak Ibu. Nah mari kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kolose atau surat Kolose. Atau surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ada 3 terjemahan yang saya mau sampaikan supaya kita memahami perintah daripada firman Tuhan ini. Mari kita baca yang pertama di paling atas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Yuk, sekarang terjemahan lama. Terjemahan lama itu Alkitab yang jadi ada terjemahan Bode, ada terjemahan lama, ada terjemahan baru. Sekarang ada yang namanya terjemahan masa kini. Ya, terjemahan lama. Yuk, 1, 2, 3. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sekarang dalam terjemahan bahasa sehari-hari coba. Yuk, 1, 2, 3. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu,
hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari beberapa terjemahan ini, perintahnya, penekanannya sama, Bapak Ibu. Hanya kalimatnya yang diperbaharui. Ya, bahasanya yang diperbaharui. Tapi ini akan mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, ya, yang pertama, coba kita lihat yang huruf merah itu, ya, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan apa yang kamu perbuat. Ya, lalu dikatakan dengan segenap hatimu. Lalu di perjemahan ada kalimat yang merah, ya, apa saja yang kamu lakukan. Kalau tadi kamu perbuat, sekarang yang kedua adalah kamu lakukan. Jadi melakukan apa saja, masih ada kalimat yang sama, yang tidak berubah, yaitu melakukannya dengan segenap hati. Coba terjemahan baru, agak sedikit berbeda atau sama? Apakah masih ada kata segenap hati? Ya, pekerjaan apa saja, ini tambahannya saudara. Ya, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Berarti ada satu perintah pekerjaan yang mungkin Tuhan kita, mungkin majikan kita, atau mungkin Tuhan kita yang dia berikan kepada kita. Hendaklah kalian mengerjakannya. Kalimat apa sih saudara? Dengan segenap atau sepenuh hati. Jadi kalau tadi segenap dalam bahasa sehari-hari dikatakan sepenuh hati. Namanya saja sepenuh. Berarti bukan setengah, penuh. Jadi kalau melakukan sesuatu itu segenap hati atau sepenuh, mutlak. Jangan asal-asalan, kalimatnya begitu. Mengerjakan sesuatu jangan asal-asalan. Saya dulu pernah kerja buruh macul, Bapak Ibu. Ya kan, buruh macul. Nah, buruh macul itu kita sering rombongan ketoprak, ada rombongan kuda lumping, itu buruh macul. Nah, paling males kalau lihat sama-sama kerja macul bareng begini, ono sing leda-lede, Bapak Ibu. Ya kan? Yang lain tuh gatrok sudah sampai depan gitu masih di situ. Gatrok berapa langkah udut lagi. Jadi kalau orang daerah Temanggung itu udut tuh enggak lepas, Saudara. Kerja pun ini enggak lepas, Saudara. Ambil gitu bisa. Jadi, wah, kalau kerjasama dengan orang yang begini, saudara, kita rugi, Bapak Ibu. Karena tidak segenap hati, tidak sepenuh hati. Karena merasa, wah ini rombongan. Nah, apapun, kata firman Tuhan, apapun, ya, atau pekerjaan apa saja yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Coba mari kita lihat perintah Tuhan. Nah, ini yang paling utama. Kita harus mengasihi segenap itu kepada siapa? Matius 22 ayat 37 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Nah, untuk Tuhan, ini standarnya ini. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, standarnya ini. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini yang dikatakan totalitas, Bapak Ibu. Ini yang dinamakan lengkap, menyeluruh, penuh itu seperti ini. Tidak cukup sampai di segenap hati, tapi segenap jiwa dan segenap akal budi. Kalau Bapak Ibu bekerja hanya sampai setengah-setengah, pasti hasilnya akan nihil. Tapi kalau dikerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, artinya dengan pikiran pun kita kerja, segala sesuatu akan terjadi. Saya kalau buat sesuatu Bapak Ibu, itu saya lakukan, walaupun itu hal sepele, itu saya lakukan dengan tenaga, pikiran, ya, dengan akal dan dengan perasaan. Supaya jadi bagus.
Saudara kalau lihat ke kamar saya nanti berubah sudah settingannya saudara. Dalam 2 hari ini saya betul-betul saya kerjakan dengan baik. Nah, hasilnya maksimal. Kenapa saudara? Saya kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Saya taruh di situ dan sekarang menghasilkan ruangan yang bagus. Dan Bapak Ibu, mari kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan pikiranmu. Dan standar ini diberikan, kok jadi kecil ya? Dan standar ini diberikan kepada kita menjadi prinsip hidup kita sebagai orang Kristen dalam melakukan segala sesuatu, melakukannya dengan segenap hati atau dikatakan totalitas. Coba katakan totalitas. Ya. Ditambah loyalitas katakan. Coba sini yang punya karyawan, senang enggak kalau karyawan kita loyalitas? Ya, senang ya Bapak Ibu? Nah kita yang sebagai karyawan juga harus berusaha untuk loyalitas, untuk melakukannya dengan segenap hati. Sebagai majikan, sebagai atasan, kita juga harus mengasihi anak buah kita, ya bawahan kita dengan segenap hati sama. Kalau ini dilakukan bersama-sama, maka hasilnya akan maksimal Bapak Ibu. Lalu ada hukum yang kedua dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini tingkatannya tinggi sekali ya. Mengasihi orang seperti kita mengasihi kita. Nah ini sebenarnya sedang bicara apa? Bicara totalitas. Nah mari dalam hal apa kita tidak boleh setengah-setengah. Nah ya yang pertama ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, ya, kalau beribadah kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Persiapkan dari rumah dengan baik. Ya, kalau mau beribadah, persiapkan dengan baik. Kolektenya, perpuluhannya, bajunya, hatinya, semua dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ketika mau persembahan, seperti hari ini dompet saya ketinggalan di kamar, ini namanya kurang mempersiapkan diri. Mau persembahan baru lari-lari cari mamahnya, ya kan? Cari istrinya, minta persembahan, ini namanya tidak totalitas. Ya, tidak mempersembahkan dengan baik. Nah, sekarang yang enggak bawa kolektor, ambil dulu kolektornya. Saudara, totalitas baru nih, mari kita ada persembahan, baru bingung mau cari persembahan. Wah gitu ya, itu enggak totalitas. Beribadah itu dipersiapkan dengan baik. Bajunya enggak harus baru, rapi, bersih. Dari rumah sudah dipersiapkan, tidak telat. Totalitas itu tidak telat Bapak Ibu. Ibadah jam 7, setengah 8 datang itu namanya enggak totalitas. Berikan dengan segenap hati kata firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi. Pikiran kita pakai. Oh nek ibadah jam sakmene aku kudu tangi jam sakmene. Ora ribut sik ya, bangun ke istri, bangun ke suami, bangun ke anak ribut. Mau ibadah itu enggak totalitas Bapak Ibu. Persiapkan dengan baik, berikan yang terbaik. Dan ini yang tidak boleh dilupakan. Pengertian yang kedua beribadah kepada Tuhan. Dimanapun, dalam kondisi seperti apapun. Yang paling utama yang tidak boleh setengah-setengah adalah beribadah kepada Tuhan. Coba lihat 1 Samuel 12 ayat 20 berkata begini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu. Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti, perhatikan. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ada kalimat, memang kamu telah melakukan segala kejahatan. Biasanya Bapak Ibu, orang kalau sedang jatuh dalam dosa, diingatkan beribadah kepada Tuhan. Dengan kata malu, gak enak, gak suci, gak kudus.
Padahal gereja ini tempatnya orang apa? Orang yang rusak, orang yang berdosa. Lalu ketika mendengarkan firman Tuhan dibeneri hidupnya dan jadi baik. Nah maka saudara, dalam kondisi seperti apapun, tetap mengikuti Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Banyak orang pindah gereja dari gereja satu ke gereja yang lain. Itu gara-gara apa Bapak Ibu? Karena tidak bisa segenap hati dan sepenuh hati kepada Tuhan. Ya, kecentok sidik pindah. Tidak dilayani dengan baik, pindah. Ya, melihat kelakuan pendetanya yang mungkin menurut dia nggak benar, pindah. Harus totalitas. Apapun yang terjadi, kita tetap mengikuti Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Ada orang berkata, buat apa ikut Tuhan, buat apa ke gereja, pendetanya kayak gitu, jemaatnya kayak gitu, majelisnya kayak gitu. Sama saja dengan orang dunia. Nah kalau saudara lihat itu, saudara nggak akan pernah ketemu Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Setengah-setengah kayak apa tuh? Yo mangkat, yo ora, itu setengah-setengah. Ya kan? Baik. Dalam hal beribadah, saya nggak perlu panjang-panjang, ini sepele sekali. Ya, dalam ibadah nggak boleh setengah-setengah. Dalam apalagi memuji Tuhan. Nah, Mazmur berkata begini, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Dalam terjemahan lama dikatakan, haleluya, bahwa aku akan memuji Tuhan dengan segenap hatiku dalam majelis bicara orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu, dalam memuji Tuhan, kita juga harus dengan segenap hati. Saya percaya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan segenap hati itu bukan berarti harus, ya tadi lagu yang pertama tadi apa? Hah? Yang kedua yang press. Tiba saatnya, itu saudara lagu ini kan lagu rock, lagu enak sebenarnya dinyanyikan oleh anak-anak muda ya. Yang namanya segenap hati itu tidak harus misalnya tiba saatnya, tidak harus begitu saudara. Ya, itu ekspresi betul ya. Tapi kata segenap hati bisa enggak ketika lagu tiba saatnya meneteskan air mata bisa enggak? Itu loh segenap hati. Tapi bisa enggak saudara bilang, bisa enggak begini-begini? Bisa. Itu juga sebuah ekspresi daripada kita melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang penting apa? Hati. Sepenuhnya kita buat Tuhan. Kalau nyanyi lagu rohani, nyanyi buat Tuhan. Ketika sedang beribadah begini, ketika memuji Tuhan, pujilah dengan Tuhan. Saya pernah waktu KKR di Paraan Bapak Ibu. Ada seorang engkoh-engkoh ini. Ya, dia sedekap begini kalau nyanyi. Tanpa ekspresi pokoknya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia kanan, oleh kiri. Melakukan lama-lama perkara yang besar. Tiba-tiba air mata menetes. Tes. Bisa kita menjustis orang itu tidak sungguh-sungguh? Walaupun mungkin dia sambil begini. Karena dia mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Dari mulutnya yang paling, dari hati dan keluar ke mulut. Maka dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan dia menikmati hadirat Tuhan. Haleluya saudara. Ada orang yang kelihatannya ekspresi. Segala puji. Tidak ketemu Tuhan. Mari saudara, ketika memuji Tuhan, berikan dengan segenap hati, jiwa, pikiran. Kalau jiwa kita, pikiran kita tundukkan kepada Tuhan. Kita akan bisa memuji Tuhan dengan segenap hati dan ketemu dengan Tuhan. Menemukan kasih-Nya.
menemukan kuasanya. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika diberi tanggung jawab, tidak boleh setengah-setengah. Pengurus diberikan tanggung jawab untuk mengurus gereja ini. Pelayan-pelayan mimbar diberi tanggung jawab untuk melayani di atas mimbar ini. Penerima tamu diberi tanggung jawab untuk melayani tamu. Lakukan semua itu dengan segenap hati. Bukan buat yang kelihatan, tapi buat yang tidak kelihatan. Nanti kita akan lihat konsep ayat tadi. Lalu dalam apa? Dalam bekerja. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat termasuk dalam pekerjaan. Lakukan semua dengan segenap hati. Sebagai apapun kita. Karyawan, manajer, karyawan kecil, produksi, cleaning service, apapun. Lakukan semua dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Maka hasil pekerjaan kita akan maksimal di hadapan manusia dan kita dimuliakan oleh Tuhan. Selain bekerja, kalimat ini berkata apapun juga yang kamu buat, apapun. Termasuk ketika kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita. Lakukan semua dengan segenap hati. Ketika melayani anak-anak, ada Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang masih manja, yang mama setrikain baju, ambil. Seorang ibu, lakukan, layani anakmu dengan segenap hati. Itulah pelayananmu. Anak-anak ketika disuruh orang tua, suruh begini, suruh begitu, suruh begini, suruh bantu begini. Lakukan semua dengan segenap hati, itu orang tuamu. Ya, justru ketika buat orang tuamu mesti lebih sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Kemarin saya lihat di Facebook dan itu bagus sekali. Jadi orang tuanya ini ngeprank anaknya. Nah, anaknya ini sering main game terus. Nah, papanya ini sedih sekali. Nah, anak ini satu ketika sudah next level SMP, sudah butuh laptop. Lalu sama bapaknya di-prank. Ya. Kamu kalau enggak sungguh-sungguh, papa enggak beliin laptop. Papa kerjanya kan cuma kuli bangunan. Bagaimana mau bisa beliin kamu laptop ini? Wah, anaknya ini nangis, pokoknya minta laptop, pokoknya minta laptop. Orang tua cuma kayak gini, nak, kamu enggak usah ranking 1. Papa lihat kamu belajar dengan baik saja. Papa lihat kamu belajar dan tidak main game. Papa akan belikan laptop. Lalu saudara, anak ini berapa bulan, belajar serius, mengurangi main game. Tapi enggak dibeli laptop saudara. Wah, dia nangis geruk-geruk, papa kok jahat, papa katanya belikan laptop. Wah, malah dimarahi anaknya itu. Gak punya uang, papa ini cuma tukang bangunan, kuli bangunan, gak ada. Tapi dari belakang mamahnya bawa sebuah kardus, dia kasih ke anaknya. Ini hadiah dari papamu, karena kamu mau belajar. Saudara, totalitas itu seperti itu. Wah, anaknya ini nangis peluk papahnya. Hai anak-anak, kadang orang tua itu melakukan semua untuk anaknya. Asalnya orang berani, dewangi mati-matian, dewangi utang-utang, gen anak bisa sekolah. Itu bentuk karena mengasihi anak. Tapi kadang anak-anak sedikit bandel, gak ngerti orang tua. Sekarang sudah dengar firman Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Tunduklah kepadanya. Kasih orang tuamu dengan segenap hatimu. Dengan ketika pas butuh, baru mengasihi. Mungkin orang tua kita sudah tua, layani mereka dengan segenap hati.
Dulu orang tua kita pernah melayani kita waktu masih kecil. Mari Bapak Ibu, layani pasangan hidup kita dengan segenap hati. Layani anak-anak kita dengan segenap, jangan separuh-separuh. Mari terakhir, Ibrani 11 ayat 6 Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh ngasihi dengan segenap hati akan mendapat upah Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 6 katakan begini. Tetapi tanpa iman mungkin padanya Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, layani Dia dengan segenap hati. Lalu kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pekerjaan, harta, jabatan, status apapun. Lakukan semua dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyi satu kali lagi ini. Nanti Bapak Rosyanto akan berdoa untuk firman Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya.